Pemerintah resmi meluncurkan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perdagangan karbon tahap pertama ini melibatkan 42 perusahaan yang mencakup 99 PLTU dengan total kapasitas listrik terpasang 33.569 MW. Perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik dengan skema cap and trade atau jual beli karbon antara PLTU batubara akhirnya resmi dimulai. Perdagangan karbon tahap pertama ini melibatkan 42 perusahaan yang mencakup 99 PLTU batubara yang terhubung dengan jaringan PLN dengan total kapasitas terpasang 33.569 MW. Terdiri dari 55 unit PLTU dari PLN Group dan 44 unit pembangkit swasta. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu menegaskan, perdagangan karbon ini bersifat mandatori. Unit pembangkit yang menghasilkan emisi lebih dari batas yang ditetapkan wajib membeli hak mengemisi dari unit PLTU yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas. Menurut Jisman, harga karbon yang diperdagangkan antara unit PLTU di dalam negeri berkisar antara $2 hingga 18 Amerika per ton. Sedangkan jika perdagangan karbon dilakukan dengan pihak internasional, harganya berkisar antara $2 hingga $99 per ton. Ya, dari 20 juta ton yang kita hitung semua, ada 500.000 yang bisa kita perdagangkan, yang bisa direbut melalui sertifikasi, melalui perdagangan langsung, macam-macam, ya kan gitu ya. Silakan gitu ya. Nah, harganya sekarang ini kita kasih range 2 sampai 18. Tapi ya di sekitar itulah market price nanti yang bisa B2B antara mereka, gitu aja udah. Simple aja. 18 apa, Pak? Dolar per ton. Iya, dolar. Menurut Jisman, Kementerian ESDM telah menetapkan nilai persetujuan teknis batas emisi atau PTBAE untuk 99 unit PLTU batubara dari 42 perusahaan yang menjadi peserta perdagangan karbon ini. PTBAE PLTU yang terhubung ke jaringan PLN itu terbagi dalam 4 kategori. Antara lain, PLTU non-mulut tambang dan PLTU mulut tambang dengan kapasitas terpasang 25-100 MW dengan ketentuan batas atas emisi sebesar 1,297 ton CO2 ekuivalen per megawatt. Kedua, PLTU non-mulut tambang dengan kapasitas 100-400 MW, batas atas emisi yang ditentukan sebesar 1,011 ton CO2 ekuivalen per megawatt. Sedangkan PLTU non-mulut tambang di atas 400 MW sebesar 0,911 ton CO2 ekuivalen per megawatt dan PLTU kurang dari 100 MW sebesar 1,089 ton CO2 ekuivalen per megawatt. Menurut Jisman, perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik akan berlangsung secara bertahap. Tahap pertama tahun 2023 sampai 2024 pada PLTU batubara, sedangkan tahap kedua pada tahun 2025 sampai 2027 dan ketiga tahun 2027 sampai 2030 akan diterapkan pada pembangkit listrik fosil selain PLTU batubara dan tidak hanya yang terhubung ke jaringan PLN. Tim Liputan Media Group Network.